Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Kopassus di Indonesia adalah A. Permesta, B. DITI, C. Pemberontakan Andi Aziz, D. PRRI, E. RMS. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu RMS. Penjelasannya adalah, pada bulan Juli tahun 1950, timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS Republik Maluku Selatan. Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium III Kolonel A.E. Kawilarang, sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini memang berhasil menumpas gerakan pemberontakan, namun dengan korban yang tidak sedikit di pihak TNI. Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya. Namun cita-cita Letkol Slamet Riyadi tidak dapat diwujudkannya karena beliau gugur pada salah satu pertempuran. Cita-cita luhur ini kemudian dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorial 30. 55 Ins PDS 52 tanggal 16 April tahun 1952 terbentuklah Kesatuan Komando TERI TORIUM 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah. Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Jandi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Special Troepen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II. Berkas administrasi yang memuat analisis perkara yang diterima dari unit penindakan atau instansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima adalah A. Lembar penentuan hasil penindakan, B. Lembar resume penelitian, C. Lembar resume pidana, D. Lembar penelitian formal, E. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu lembar penelitian formal. Pembentukan PNI di sidang PPKI tanggal 22 Agustus tahun 1945 menuai kontroversi di perpolitikan Indonesia saat itu. Gagasan tersebut diselesaikan ke dalam A. Maklumat Wapres No X tanggal 3 November tahun 1945, B. Maklumat Wapres No X tanggal 14 November tahun 1945, C. Kepres nomor 2 tahun 1945, D. UU Kepartaian, E. Maklumat Wapres No X tanggal 5 Oktober tahun 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Maklumat Wapres No X tanggal 3 November tahun 1945. Penjelasannya adalah, Maklumat tanggal 14 November, TTG Perubahan Sistem Pemerintahan Maklumat tanggal 5 Oktober, tentang pembentukan BKR. Maulana Ibrahim lebih dikenal dengan nama A. Sunan Kudus, B. Sunan Ampel, C. Sunan Gresik, D. Sunan Kalijaga, E. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Sunan Gresik. Penjelasannya adalah Sunan Kalijaga, Raden Said, Sunan Kudus, Jafar Sadik, Sunan Muria, Raden Umar Said, Sunan Giri, Raden Paku. Penghapusan pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Agung dari Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada amandemen A. Ketiga, B. Kedua, C. Kelima, D. Keempat, E. Pertama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keempat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah A. 450 orang, B. 550 orang, C. 250 orang, D. 350 orang, E. 650 orang. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 550 orang. Semboyan TNI AU adalah A. Kartika Eka Paksi, B. Aber bin Gut, C. Swabuwana Paksa, D.
Jalasveva Jayamahe. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Swabhuwana Paksa. Penjelasannya adalah AU, Swabhuwana Paksa Sansekerta. Saya pelindung tanah airku, Al, Jalasveva Jayamahe Sansekerta. Di Laut Kita Jaya, AD, Kartika Eka Paksi Sansekerta. Burung perkasa dengan satu cita-cita mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah A. Memberikan amnesti dan abolisi. B. Memutuskan pembubaran parpol. C. Menyusun perubahan terhadap konstitusi. D. Melantik gubernur dan wakil terpilih. E. Memberikan grasi dan rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memutuskan pembubaran parpol. Penjelasannya adalah, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran impeachment. Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk A. Kesatuan, B. Protektorat, C. Serikat, D. Dominion, E. Uni. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Uni. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman di amandemen pada tanggal A. Tanggal 21 Oktober tahun 2000, B. Tanggal 11 Agustus tahun 2002, C. Tanggal 18 Agustus tahun 2001, D. Tanggal 19 November tahun 2001, E. Tanggal 9 November tahun 2001. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu tanggal 9 November tahun 2001. Istilah hak asasi, lahir secara monumental yaitu sejak A. Ditetapkannya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789, B. Ditetapkannya Declaration of Independence 1776, C. Timbulnya Magna Carta, D. Ditetapkannya Bill of Rights 1689, E. Lahirnya Universal Declaration of Human Rights 1948. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu ditetapkannya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789. Penjelasannya adalah, istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis dengan semboyan liberté, égalité, fraternité. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali A. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. B. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. C. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. D. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Hak asasi warga negara yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak A. Mendapat pendidikan, B. Membela negara, C. Memeluk agama, D. Mengeluarkan pendapat, E. Memperoleh pekerjaan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengeluarkan pendapat. Penjelasannya adalah mengeluarkan pendapat. Hak asasi warga negara yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak mengeluarkan pendapat. Bunyi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan A. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, B. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, C. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, D. Undang-Undang No.
10 tahun 2005, Undang-Undang No. 10 tahun 2008. Jawaban yang benar adalah, pilihan A, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 2004. Penjelasannya adalah, dengan terbentuknya UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah A. Tohjaya, B. Raden Wijaya, C. Ken Arok, D. Anusapati, E. Kertanegara. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu Raden Wijaya. Kabinet Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April tahun 1957 merupakan Zakon Kabinet, yaitu A. Kabinet yang keseluruhan anggotanya merupakan petinggi militer. B. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer. C. Kabinet yang beranggotakan partai-partai politik terkuat. D. Kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya. E. Kabinet yang mengikut sertakan golongan oposisi. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya. Pada masa pendudukan Jepang semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan kecuali satu organisasi yang tidak dibubarkan yang dimungkinkan untuk menarik simpati umat Islam. Organisasi tersebut adalah A. Chuo Sangiin, B. Miai, C. Jawa Hokokai, D. Putera, E. Gerakan 3A. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu Miai. Penjelasannya adalah, Miai merupakan golongan Islami nasionalis dan termasuk sebagai salah satu kumpulan yang tidak dibubarkan oleh Jepang. Jepang sendiri menganggap bahwa Miai sendiri tidak berbahaya sehingga, mereka tidak perlu membubarkan organisasi tersebut. Selain itu, kehadiran Miai sendiri juga bisa menjadi salah satu langkah bagi para tentara Jepang guna menarik simpati rakyat Indonesia karena mayoritas rakyat beragama Islam. Dalam bukunya Suma Oriental wilayah Pasai dan Palembang di bawah kepemimpinan kerajaan A. Medang, B. Demak, C. Majapahit, D. Sriwijaya, E. Perlak. Jawaban yang benar adalah, pilihan C, yaitu Majapahit. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Kopassus di Indonesia adalah A. Permesta, B. DITI, C. Pemberontakan Andi Aziz, D. PRRI, E. RMS. Jawaban yang benar adalah, pilihan E, yaitu RMS. Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara dan alat-alat perlengkapan negara disebut A. Hukum agama, B. Hukum adat, C. Hukum privat, D. Hukum publik, E. 0. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu hukum publik. Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah berbentuk A. Norma, B. Nilai, C. Konsep hidup, D. Akal sehat. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu akal sehat. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang A. Mineral dan bahan tambang, B. Rahasia negara, C. Minyak dan gas bumi, D. Keterbukaan informasi publik, E. Ketenaga kerjaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan C, yaitu minyak dan gas bumi. Salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah A. Keahlian yang cukup, B. Sikap masyarakat yang statis, C. Memadainya pendidikan, D. Sikap masyarakat yang dinamis, E. Hilangnya adat istiadat yang kaku. Jawaban yang benar adalah, pilihan E, yaitu hilangnya adat istiadat yang kaku. Pada tanggal 8 Januari tahun 1926 Abdul Aziz Ibnu Saud menjadi raja di Hejaz sekaligus merubah nama wilayah ini menjadi A. Dubai, B. Uni Emirat Arab, C. Saudi Arabia, D. Mesir. Jawaban yang benar adalah,
Pilihan C, yaitu Saudi Arabia. Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya, merupakan salah satu isi dari A. Rumroyen, B. KMB, C. Renville, D. Linggarjati, E. KTN. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Rumroyen. Penjelasannya adalah hasil perundingan Rumroyen 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi Meja Bundar 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Organisasi politik yang digunakan Nelson Mandela dalam rangka menentang apartheid adalah A. BFO, B. EEC, C. PLO, D. ANC, E. APEC. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu ANC. Penjelasannya adalah Kongres Nasional Afrika, bahasa Inggris, African National Congress, ANC, adalah sebuah partai politik Afrika Selatan yang berhaluan tengah kiri dan telah merupakan partai berkuasa di Afrika Selatan dalam suatu koalisi sejak memperoleh kekuatan mayoritas pada Mei tahun 1994. Partai ini didirikan pada tanggal 8 Januari tahun 1912 di Bloemfontein untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam bentuk A. Menentukan ketertiban lingkungan, B. Mengakui kebebasan beragama, C. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain, D. Menyatakan pendapat dan bernegosiasi, E. Menentukan sistem perekonomian. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu mengakui kebebasan beragama. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah A. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. B. Dasar negara sama dengan konstitusi. C. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara. D. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi. E. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Berkembangnya paham LGBT di Indonesia sejatinya bertentangan dengan A. Undang-Undang 9 tahun 2013, B. Undang-Undang 2 tahun 2008, C. Undang-Undang 44 tahun 2008, D. Undang-Undang 1 tahun 1974, E. Undang-Undang 4 tahun 1990. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Undang-Undang 1 tahun 1974. Penjelasannya adalah Undang-Undang 44 tahun 2008 pornografi, D. Undang-Undang 1 tahun 1974 perkawinan, A. Undang-Undang 9 tahun 2013 pencegahan terorisme, B. Undang-Undang 2 tahun 2008 Parpol, E. Undang-Undang 4 tahun 1990 pers. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, KH Zainal Mustafa pernah melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan A. Tidak bersedia melakukan seikirei, B. Tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi, C. Ketidakpuasan atas janji Jepang, D. Penderitaan rakyat akibat Romusha, E. KH Zainal Mustafa dipaksa Jepang bertempur melawan NICA. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tidak bersedia melakukan seikirei. Penjelasannya adalah, pada tanggal 31 Maret tahun 1942 Jepang membebaskan semua tahanan politik yang sebelumnya ditahan Belanda, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa. Jepang nampaknya ingin bekerja sama dengan beliau dan para kiai lain di Tasikmalaya dan wilayah Priangan Timur. Tapi, Kiai Haji Zainal Mustafa tidak tertarik dengan ajakan itu dan ingin mengurusi pesantren. Beliau menolak bekerja sama karena alasan adanya ketentuan seikirei, yaitu sikap membungkuk ke arah timur di pagi hari sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang Tenno Haika. Gerakan seikirei mirip gerakan ruku dalam salat. Tidak hanya sebagai penghormatan, seikirei juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari, Amaterasu. Dalam ajaran Islam tindakan itu berarti musyrik.